Momentum Muharram, Desa Curah Sawo kukuhkan komitmen menuju desa maju dan mandiri. Probolinggo, Bratapos.com, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang bertepatan dengan Sabtu, tanggal 12 Juli tahun 2025, pemerintah Desa Curah Sawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, menggelar pengajian umum dan selamatan desa yang berlangsung hikmat dan penuh semangat kebersamaan. Acara diawali dengan istighosah sebagai bentuk doa bersama untuk para leluhur dan memohon kelancaran bagi para pemimpin serta masyarakat dalam membangun Desa Curah Sawo menuju desa yang lebih maju, makmur, dan religius. Kiai Haji Musleh Adnan hadir memberikan tausiah sebagai puncak acara, yang sebelumnya diawali sambutan-sambutan penting dari sejumlah tokoh dan pejabat pemerintahan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Probolinggo Lora Fahmi AHZ, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Hasan Irsyad, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jatikusuma, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Ningayu Novita R, PLH Kadis PMD Kabupaten Probolinggo Endang Rustiningsih, SE, MM, Camat Gending Winda Ayu Permata, jajaran Forkopimka, para kepala desa sekecamatan Gending, BPD, tokoh masyarakat, dan ratusan warga Desa Curah Sawo. Kades Curah Sawo tegaskan komitmen spiritual dan pembangunan. Kepala Desa Curah Sawo, Nikmatul Iza, dalam sambutannya menekankan pentingnya strategi ibadah dan pembangunan yang saling menguatkan. Ia menyampaikan bahwa seluruh perangkat desa telah diwajibkan untuk salat berjamaah, sebagai bentuk penguatan karakter dan spiritualitas. Ketika ibadah masyarakat semakin terjaga, terutama salat berjamaah 5 waktu di masjid dan musala, maka pembangunan lahir dan batin akan berjalan seiring. Ini bukan sekadar aturan, tapi bagian dari doa kolektif agar Desa Curah Sawo menjadi desa yang paling catur dan diberkahi, ujar Kades Iza. Iza juga menyampaikan apresiasi kepada para pemangku kebijakan yang telah mendukung pembangunan infrastruktur desa, termasuk gedung balai desa dan pagar desa yang baru saja diresmikan. DPRD soroti kemajuan simbolik desa mandiri. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jatikusuma, mengapresiasi capaian Desa Curah Sawo yang dinilai mampu menjadi teladan dalam pemanfaatan dana desa (DD) secara efektif dan strategis. Tidak semua desa memiliki kesempatan membangun kantor desa dan balai desa. Hanya desa dengan status desa mandiri yang diberikan kewenangan tersebut. Dan Curah Sawo salah satunya yang memanfaatkannya dengan maksimal, tegas Oka Mahendra. Ia juga menyinggung keberadaan gedung Istana Merah Putih di desa tersebut sebagai simbol semangat kemandirian dan kemajuan desa, jauh sebelum program serupa dicanangkan pemerintah daerah. Wakil Bupati, Curah Sawo calon lokasi kawasan industri baru. Sementara itu, Wakil Bupati Probolinggo Lora Fahmi AHZ menyampaikan bahwa Curah Sawo memiliki posisi strategis dalam rencana besar pembangunan kawasan industri Kabupaten Probolinggo. Insya Allah, kawasan industri yang direncanakan di wilayah Bentar ke depan akan menyerap hingga 40.000 tenaga kerja. Dan Desa Curah Sawo menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam peta pengembangan ini, jelas Lora Fahmi. Ia mengajak masyarakat untuk menyiapkan diri, baik dari segi pendidikan, keterampilan, hingga kesiapan spiritual, agar mampu mengambil peran aktif dalam pembangunan yang akan datang. Jangan sampai hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Pendidikan anak-anak harus terus didorong, jangan cukup puas hanya sampai tingkat SMP atau SMA, tambahnya. Lora Fahmi juga menekankan pentingnya pembangunan karakter melalui penguatan keimanan, yang menurutnya menjadi fondasi utama dalam menyongsong kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi pemotongan pita sebagai simbol peresmian pagar desa, disaksikan langsung oleh para pejabat yang hadir. Setelah itu, tausiah kebangsaan dan keagamaan disampaikan oleh Kiai Haji Musleh Adnan, yang menegaskan pentingnya semangat hijrah sebagai dasar transformasi menuju peradaban yang beriman dan bermartabat. Ya, Alhamdulillah, saya bisa menghadiri acara peringatan
Tahun Baru Islam dan sekaligus selamatan desa di Curaçao ini. Dan tentu kami sangat mengapresiasi karena dengan acara-acara semacam ini terus bisa merekatkan dan mendekatkan hubungan masyarakat. Nah, saya kira setelah masyarakat ini bisa bersama-sama, gotong royong, bisa bekerja bareng-bareng, nggak ada masalah-masalah yang nggak bisa diselesaikan. Itu dulu. Nah, setelah itu mungkin terkait dengan pembangunan itu pasti juga akan lebih mudah lagi. Karena tentu dengan kebersamaan ini akan lebih mempercepat akselerasi pembangunan karena seluruh elemen juga sudah bergerak bersama-sama, yang pasif menjadi aktif, nggak hanya bergantung pada pemerintah tapi kolaborasi bersama-sama dengan pemerintah. Terkait untuk kawasan industri di Kecamatan Gending ini, kira-kira menurut Dr. Fahmi kapan? Fixnya ini? Kami tidak bisa memastikan kapan bisa running, tapi kami terus berupaya dan berusaha untuk mempercepat kehadiran kawasan industri yang ada di wilayah Gending ini. Nah, tentu sebagaimana saya sampaikan tadi, itu juga sangat bisa mendongkrak dan meningkatkan perekonomian kita. Nah, ini jujur saja Gus Bupati dan saya memang sedang terus intens berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk segera bisa mewujudkan dan menghadirkan kawasan industri. Kira-kira pihak mana saja yang bekerjasama itu? Sementara ini pembicaraan masih terus kita lakukan dengan Maspion. Namun demikian tentu tidak menutup kemungkinan kalaupun ada yang mau masuk dan berkontribusi untuk segera mewujudkan ini, ya kami akan tetap membuka pintu seluas-luasnya. Terima kasih. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam tahun 1447 Hijriah, dan alhamdulillah juga bersamaan dengan Selamatan Desa. Di sini kami ingin aset bangsa yang ada di Desa Curaçao nantinya akan menjadi anak-anak yang semapan intelektual dan kokoh spiritual. Itu jadi pembangunan bukan hanya dari infrastruktur dan lain-lain, tapi pembangunan mental itu juga utama buat kami. Terkait yang disampaikan dengan Bapak Wakil Bupati tadi, di sini akan menjadi sentra industri di Kabupaten Probolinggo. Tanggapannya Ibu atau gimana harapannya Ibu? Alhamdulillah, memang itu yang kami tunggu-tunggu. Karena ketika proyek sudah berjalan dan sudah terbukti pembangunan itu ada, otomatis pengangguran yang ada di Desa Curaçao bahkan di desa tetangga juga akan tercover semuanya dan pengangguran tidak akan ada lagi. Itu harapan kami dan mudah-mudahan ini juga segera terrealisasi. Itu harapan kami. Peresmian tadi itu apa Bu? Peresmian dari ini pagar desa. Kebetulan kemarin juga kantor desa sudah, terus kanopi yang ada di sana, terus kantor kami ini gedung merah putih, gedung kebanggaan warga masyarakat Curaçao, dan sekarang peresmian pagar desa. Untuk pagar desa sendiri diambil dari dana desa atau dari mana? Boten, alhamdulillah ini berkat dukungan dari Neng Ayu Novita melalui Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo. Dan di tahun 2025 nanti juga akan pembangunan aspal Mas Lapen di sebelah. Dan kebetulan juga dibantu oleh Bapak Haji Muhammad Irsyad. Mohon doanya. Iya, dari provinsi. Matur sembah nuwun Ibu. Mohon maaf.